Sebaik-baiknya aku menutupi, akhirnya aku diketahui oleh ayahku juga. Karena mengikuti kemauan ituku semuanya menjadi runyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Rahman adalah seorang pria pekerja keras berusia 42 tahun. Setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu, ia harus mengurus anak semata wayangnya, Siska, yang kini berusia 20 tahun. Siska adalah seorang janda muda setelah pernikahannya yang singkat berakhir dalam perceraian. Sejak saat itu, Rahman semakin protektif terhadap putrinya, memastikan agar ia tidak salah langkah dalam hidup. Rahman bekerja di sebuah perusahaan konstruksi, seringkali lembur hingga larut malam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesibukannya membuatnya jarang memiliki waktu untuk mengawasi Siska secara langsung. Namun, ia selalu percaya bahwa anaknya cukup dewasa untuk menjaga diri. Di rumah, mereka tinggal bersama adik laki-laki Rahman, yaitu Reza, seorang pria berusia 30 tahun yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Karena merasa kasihan, Rahman mengizinkan Reza tinggal di rumahnya sementara waktu sampai ia mendapatkan pekerjaan baru. Keputusan ini awalnya terasa tepat, karena Reza juga bisa menemani Siska saat Rahman bekerja. Namun, seiring waktu, Rahman mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Siska dan Reza tampak semakin akrab, lebih dari sekadar hubungan paman dan keponakan. Rahman sering melihat mereka berbisik-bisik atau tertawa bersama. Bahkan, beberapa kali ia mendapati mereka berdua menghabiskan waktu di kamar Siska dengan pintu tertutup. Rasa curiga semakin bertambah ketika Rahman menyadari perubahan pada diri Siska. Gadis itu menjadi lebih pendiam, sering menghindari tatapan mata ayahnya, dan terkadang terlihat gelisah. Ia juga mulai sering mandi larut malam atau pagi-pagi sekali, sesuatu yang tidak biasa. Suatu malam, Rahman pulang lebih awal dari biasanya. Saat hendak membuka pintu rumah, ia mendengar suara bisikan dan desahan dari dalam kamar Siska. Ia terkejut dan segera mengetuk pintu kamar dengan keras. Namun, saat pintu dibuka, hanya ada Siska yang mengenakan baju tidur longgar, tampak sedikit panik. Rahman tidak melihat Reza dimanapun, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Merasa ada yang harus diungkap, Rahman memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia memasang CCTV tersembunyi di beberapa sudut rumah, termasuk di ruang tamu dan koridor menuju kamar tidur. Ia ingin memastikan bahwa kecurigaannya tidak sekadar dugaan kosong. Beberapa hari setelah memasang CCTV, Rahman akhirnya menemukan sesuatu yang mencengangkan. Saat ia memeriksa rekaman video pada dini hari, jantungnya berdegup kencang. Di layar, terlihat jelas Siska berjalan ke arah kamar Reza, lalu menutup pintu dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, terdengar suara desahan dan percakapan yang membuat Rahman merasa marah sekaligus hancur. Ia tidak langsung bertindak. Sebaliknya, ia ingin melihat seberapa jauh hubungan terlarang itu telah berlangsung. Setiap malam, ia mulai memeriksa rekaman CCTV, dan yang ia temukan semakin membuat hatinya remuk. Mereka melakukan hal yang sama hampir setiap hari, tanpa menyadari bahwa ada mata yang mengawasi. Rahman tidak bisa lagi tinggal diam. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semuanya sebelum segalanya semakin terlambat. Namun, sebelum bertindak, ia ingin memastikan bahwa Siska sendiri menyadari apa yang telah ia lakukan. Malam itu, Rahman pura-pura tertidur di ruang tamu. Ia menunggu hingga rumah sepi dan mendengar langkah kaki Siska menuju kamar Reza.
Dengan hati yang penuh amarah, ia berdiri dan bersiap mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumahnya sendiri. Malam itu, Rahman berbaring di sofa ruang tamu, pura-pura tertidur. Lampu sudah dimatikan, hanya temaram cahaya dari luar yang masuk melalui jendela. Ia menunggu dengan hati berdebar, memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Tepat pukul 1 dini hari, ia mendengar suara pintu kamar Siska terbuka pelan. Rahman menahan napas, menyipitkan mata agar terlihat tetap terpejam. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan Siska bergerak cepat melewati ruang tamu, menuju kamar Reza. Klik. Pintu kamar Reza terbuka, dan dengan cekatan Siska menyelinap masuk. Rahman mengepalkan tangan, menahan diri agar tidak langsung meledak dalam amarah. Ia ingin mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum bertindak. Beberapa menit berlalu. Rahman duduk perlahan, mengambil ponselnya, lalu membuka aplikasi yang terhubung ke CCTV. Dengan tangan gemetar, ia melihat siaran langsung dari kamera yang tersembunyi di koridor kamar. Pintu kamar Reza tertutup, dan suara-suara pelan mulai terdengar. Ia tidak butuh waktu lama untuk memahami apa yang terjadi di dalam kamar itu. Amarahnya memuncak. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju kamar Reza dan menggedor pintunya keras. Buka pintunya, teriak Rahman dengan suara yang menggelegar. Hening. Tidak ada jawaban. Ia mendengar suara gaduh dari dalam, seolah-olah seseorang sedang terburu-buru mengenakan pakaian. Rahman tidak sabar. Ia menendang pintu itu dengan keras, hingga gagangnya bergetar. Akhirnya, pintu terbuka. Siska berdiri di sana dengan wajah pucat, rambutnya berantakan, dan tubuhnya gemetar. Reza berdiri di belakangnya, juga terlihat panik. Keduanya tidak bisa berkata-kata, seperti anak kecil yang tertangkap basah sedang mencuri. Apa yang kalian lakukan? Suara Rahman bergetar menahan emosi. Matanya menatap tajam ke arah keduanya, penuh kekecewaan dan kemarahan. Siska menunduk, air matanya mulai mengalir. Reza mencoba berbicara, tetapi Rahman tidak memberinya kesempatan. Aku sudah melihat semuanya, lanjut Rahman, suaranya semakin keras. Setiap malam. Kalian pikir aku tidak tahu? Aku punya rekaman CCTV. Siska menutup mulutnya dengan tangan, menangis semakin keras. Reza hanya bisa diam, tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mengelak. Apa yang sudah kalian lakukan? Kau ini pamannya sendiri, Reza. Dan kau, Siska. Kau anakku, suara Rahman pecah di tengah malam yang mencekam itu. Reza mencoba menjelaskan, tetapi Rahman sudah kehilangan kendali. Dengan satu pukulan keras, ia menghantam wajah Reza hingga lelaki itu tersungkur ke lantai. Aku mempercayakan rumah ini padamu, dan ini yang kau lakukan. Reza meringis, memegangi rahangnya yang sakit. Namun, ia tidak berani membalas. Siska, dengan tubuh gemetar, jatuh berlutut di lantai, menangis tersedu-sedu. Ayah, aku menyesal. Rahman menatap putrinya dengan campuran kemarahan dan kesedihan. Sejak kapan ini terjadi? Siska terisak, tidak berani menjawab. Namun, dari ekspresinya, Rahman tahu bahwa ini bukan kejadian 1 atau 2 kali. Amarahnya semakin memuncak. Ia berbalik, mengambil ponselnya, lalu menunjukkan rekaman CCTV yang ia simpan. Siska menjerit saat melihat dirinya sendiri dalam rekaman itu, begitu juga dengan Reza. Aku akan melaporkan ini. Rahman mengancam. Tolong, Bang. Jangan. Jangan laporkan aku, Reza memohon dengan suara gemetar. Aku mencintainya. Rahman merasa ingin meledak mendengar kata-kata itu. Cinta? Kau bilang ini cinta, ia menggeram. Ini dosa.
Ini penghinaan terhadap keluargaku. Siska menangis semakin keras. Ia berusaha meraih tangan ayahnya, tetapi Rahman mundur selangkah, menatapnya dengan kekecewaan mendalam. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Rahman berdiri di tengah kamar, melihat dua orang yang paling ia percaya telah menghancurkan kepercayaannya. Ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan membiarkan ini berlalu? Ataukah ia akan mengambil langkah tegas untuk menghentikannya? Rahman berdiri di ambang pintu kamar Reza dengan napas memburu. Amarah dan kekecewaan bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat yang aman dan penuh kasih sayang telah menjadi saksi bisu dari pengkhianatan terburuk dalam hidupnya. Siska masih menangis terseduh di lantai, sementara Reza duduk bersandar di dinding dengan wajah lebam akibat pukulan Rahman. Kedua orang itu tampak ketakutan, tetapi Rahman tidak peduli. Baginya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatan mereka. Aku tidak bisa tinggal serumah dengan kalian lagi, ujar Rahman akhirnya dengan suara bergetar. Kalian telah menghancurkan kepercayaanku. Aku ingin kau pergi dari rumah ini, Reza. Mata Reza melebar. Bang, tolong jangan usir aku. Aku tak punya tempat lain untuk pergi. Kau pikir aku peduli? Rahman membentak. Kau sudah menghancurkan segalanya? Aku membawamu ke rumah ini karena aku percaya padamu, dan ini yang kau lakukan. Reza tertunduk, tidak mampu membalas. Rahman berbalik, menatap putrinya yang masih terisak di lantai. Dan kau, Siska. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa padamu. Kau anakku. Kenapa kau melakukan ini? Siska menggelengkan kepala, air mata terus mengalir di pipinya. Aku menyesal, ayah. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kau tidak tahu. Rahman mengulang kata-kata itu dengan getir. Kau sadar berbuat salah, tapi kau tetap melakukannya setiap hari. Dan aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri melalui rekaman CCTV. Siska menutupi wajahnya dengan kedua tangan, merasa begitu malu dan hina. Rahman menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku akan memberi kalian 1 malam untuk berkemas. Besok pagi, aku tidak mau melihat kau di rumah ini lagi, Reza. Reza menunduk, lalu mengangguk pelan. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki keadaan. Malam itu, Rahman tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, memandangi layar ponselnya yang masih menampilkan rekaman CCTV sebagai bukti pengkhianatan di rumahnya sendiri. Hatinya terasa hampa. Pagi harinya, Reza meninggalkan rumah dengan barang-barangnya. Ia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kepada Rahman. Siska hanya bisa menangis di sudut ruangan, melihat pamannya pergi tanpa berpamitan padanya. Rahman menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Siska masih ada di rumah ini, dan ia harus memastikan bahwa anaknya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, di dalam hatinya, ia masih diliputi satu pertanyaan besar, apakah Siska benar-benar menyesal, ataukah ia hanya takut ketahuan? Setelah kepergian Reza, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Siska mengurung diri di kamar, jarang keluar bahkan hanya untuk makan. Rahman membiarkannya, masih terlalu kecewa untuk berbicara lebih lanjut. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan. Beberapa hari berlalu, dan Rahman masih belum bisa melupakan apa yang terjadi. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaannya, tetapi bayangan rekaman CCTV itu terus menghantuinya. Ia tidak bisa menghilangkan rasa marah dan kecewa terhadap putrinya. Siska akhirnya memberanikan diri keluar dari kamarnya. Dengan wajah sembab dan mata yang masih memerah,
Ia duduk di meja makan berseberangan dengan Rahman yang sedang menikmati kopi paginya. Ayah, aku tahu aku telah mengecewakanmu, suara Siska pelan, hampir seperti bisikan. Aku tidak punya alasan untuk membenarkan apa yang sudah kulakukan. Aku hanya ingin ayah tahu, aku benar-benar menyesal. Rahman meletakkan cangkir kopinya dengan perlahan. Ia menatap putrinya dengan tatapan tajam, mencoba mencari kejujuran di balik matanya yang basah. Menyesal karena aku tahu? Atau menyesal karena kau sadar itu salah? Tanyanya dingin. Siska menunduk. Aku benar-benar sadar, ayah. Aku bodoh. Aku tidak berpikir panjang. Aku merasa kesepian, dan Reza memberiku perhatian yang aku butuhkan. Aku tahu itu bukan alasan. Tapi aku benar-benar menyesal. Rahman menghela napas panjang. Ia ingin marah, ingin menghakimi, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengubah masa lalu. Aku hanya ingin tahu satu hal, Siska, kata Rahman akhirnya. Jika aku tidak memasang CCTV dan tidak pernah tahu apa yang kau lakukan, apakah kau akan tetap berhenti? Siska terdiam. Wajahnya semakin dipenuhi rasa bersalah. Rahman mengangguk pelan, sudah menduga jawabannya. Itulah masalahnya, nak. Kau tidak berhenti karena sadar, tapi karena ketahuan. Siska terisak pelan, tetapi kali ini Rahman tidak berniat menghiburnya. Aku tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kau adalah anakku, dan aku tetap mencintaimu. Tapi aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah kau lakukan, lanjutnya. Mulai hari ini, aku akan lebih mengawasi hidupmu. Aku tidak mau kau jatuh ke dalam kesalahan yang sama lagi. Siska mengangguk, air mata jatuh di pipinya. Aku janji, ayah. Aku akan berubah. Rahman tidak menjawab. Ia hanya menatap putrinya dengan campuran kasih sayang dan luka yang masih menganga di hatinya. Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Kepercayaan yang rusak mungkin bisa diperbaiki, tetapi bekas luka dari pengkhianatan itu akan selalu ada. Dan bagi Rahman, ini bukan hanya tentang pengkhianatan seorang adik terhadap kakaknya atau seorang anak terhadap ayahnya. Ini adalah tentang bagaimana mudahnya seseorang tersesat ketika tidak ada yang mengawasinya. Hari itu, Rahman memutuskan satu hal, ia tidak akan pernah lagi membiarkan pekerjaannya membuatnya lupa untuk mengawasi anaknya sendiri. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.